Ya oke bro, jadi untuk beberapa project belakangan ini gue lebih sering menggunakan Furnace Galaxy ini ya. Karena menurut gue Furnace Galaxy ini nih. Nah, biasanya kalau untuk pakai vernish MS seperti kayak Belkut yang biasa gue pakai, ini setelah satu lapis hasilnya kayak gini. Dan untuk ngejar glossy-nya biasanya gue amplas lagi menggunakan amplas 2000, terus gue vernish lagi untuk hasil yang super wet look. Tapi kalau untuk Furnace Galaxy, nah jadi untuk proses pengeringan ini sekitar 8 jam ya untuk kering sentuhnya ya. Untuk kering maksimalnya sekitar 1 hari lah. Nah, oke bro, jadi setelah proses pemerisan selesai, kalian jangan pernah langsung dijemur di bawah sinar matahari langsung. Brother Paint, gokil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Brother Paint Channel pastinya. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk kesempatan kali ini, untuk konten kali ini, gue akan nge-review sebuah furnace atau clear coat ya. Produk dari Galaxy. Oke bro, jadi ini dia untuk furnace-nya. Sebenarnya furnace ini udah lama banget gue punya ya. Ini udah sekitar 2 tahunan gue simpen. Waktu itu gue dikasih sama Bang Boyo, salah satu toko cat langganan gue di daerah Pamulang. Tadinya tuh mau gue aplikasiin, mau gue pakai untuk Vespa gue. Tapi karena gue penasaran sama hasil dari furnace ini, akhirnya gue coba beberapa waktu lalu. Dan ketika gue coba, itu hasilnya bener-bener gokil banget. Hasilnya bener-bener wet look banget. 2 lapis aja udah wet look banget dan dia nggak ngedrop. Ya emang sih secara dia udah HS. Tapi untuk furnace HS, ini cukup murah karena harganya cuma 250 ribuan. Nah, jadi untuk yang tipe MS-nya juga ada ya. Ini dia Galaxy yang tipe MS-nya, tapi untuk daya glossy-nya menurut gue jauh banget ya, lebih glossy yang ini. Ya, emang mungkin secara ini udah HS ya, ini masih MS. Nah, jadi kalau untuk sebelumnya, gue biasanya menggunakan Furnace Belcoat yang seri 6300 ini ya. Nah, tapi untuk Belcoat 6300 ini emang dia masih MS ya, dia belum HS. Nah, untuk daya glossy-nya pun nggak begitu glossy ya. Nah, jadi biasanya gue kalau untuk ngejar glossy-nya itu gue mengaplikasikannya 2 kali. Jadi untuk lapis pertama setelah selesai itu gue jeda 1 hari, setelah itu gue amplas menggunakan amplas 2000, terus gue furnish lagi untuk ngejar wet look-nya. Dan kalau diaplikasikan seperti itu juga emang bener-bener wet look banget ya untuk Belcoat ini. Tapi menurut gue pribadi yaitu memakan waktu agak lama. Otomatis gue untuk mengefisienkan waktu, untuk pengerjaan lebih cepat, gue menggunakan Furnace Galaxy ini. Mungkin bisa jadi referensi teman-teman yang nyari furnace yang hasilnya oke banget tapi harganya masih cukup terjangkau ya. Ini harganya 250 ribuan, kalau Belcoat ini sekitar 175.000 sampai 180.000. Jadi teman-teman cukup nambahin uang sedikit tapi hasilnya udah oke banget gitu. Nah, jadi untuk Furnace Galaxy ini adalah salah satu produk impor ya, ini dari Malaysia. Produknya dari Hypeak, ini sama kayak catnya juga, ini Nebula ya yang biasa gue pakai, sering gue pakai Nebula, ini dari Malaysia juga, impor Hypeak juga. Nah, jadi untuk Furnace Galaxy yang tipe MS-nya, gue udah pernah juga waktu itu bikin video reviewnya. Teman-teman bisa cek aja di kolom deskripsi ya, yang mau lihat hasil dari Furnace Galaxy yang tipe MS-nya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita coba. Ya, oke bro, jadi langsung aja kita mixing ya, kita campur untuk furnace-nya. Jadi untuk ukurannya, untuk takarnya gue sebenarnya bikin sendiri ya. Ini untuk gelas takarnya gue custom. Ini udah gue garisin ya. Ini masing-masing dari garis sini, dan garis berikutnya itu masing-masing 1 cm. Jadi misalkan perbandingan 2:1, jadi untuk furnace-nya itu 2 sampai di sini, untuk hardenernya 1. Nah, ini untuk rasio perbandingan furnace-nya 2:1:5 atau 10%. Jadi 5 atau 10% itu untuk thinnernya. Nah, jadi nanti bisa kita kira-kira aja ya. Oke, langsung aja kita mixing pakai gelas takar ini yang gue custom sendiri. Itu gue bisa ngira-ngira, dan alhamdulillah nggak pernah sampai kebuang sih untuk furnace-nya sisanya. Kita langsung agak banyak aja untuk furnace-nya. Oke, di sini berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oke. 1 2 3 4 5 6. Oke, 6. Jadi 6 ya, karena perbandingannya 2:1, jadi 6:3. Jadi 6 untuk pernisnya, 3 untuk hardenernya. Oke, cukup. Nah, untuk thinnernya di sini gue pakai thinner Belkut ya, yang slow redasser. Nah, ini jadi salah satu kunci juga supaya hasil pernisan itu nggak drop. Teman-teman bisa menggunakan jenis thinner view yang slow. Teman-teman bisa pakai Belkut atau Auto Glow atau mungkin Chelsea juga teman-teman bisa pakai itu ya. Oke, cukup. Nah, oke bro, jadi sekarang gue lagi bikin saringan ya. Untuk saringannya gue bikin custom pakai tutup botol Aqua, terus pakai screen sablon. Nah, untuk screen sablonnya ini teman-teman bisa beli meteran ya. Teman-teman bisa beli di toko-toko sablon terdekat. Nah, jadi usahakan setiap cat, epoxy atau vernis sekalipun sebelum masuk spray gun itu harus disaring dulu, supaya nggak ada kotoran yang ikut masuk terbawa ke dalam spray gun. Karena biasanya untuk cat itu, apalagi cat oplosan, itu biasanya ada sedikit debu ya atau pasir yang masuk ke cat itu, dan itu mengakibatkan hasil catan kita itu bintik-bintik. Makanya untuk mengatasi hal-hal seperti itu, usahakan setiap cairan yang masuk ke spray gun, mulai dari cat, epoxy, sampai vernis sekalipun, itu wajib banget disaring. Nah, oke bro, jadi satu hal lagi nih yang gak kalah penting. Jadi sebelum kalian melakukan proses pemvernisan, usahakan panel yang mau kita vernis itu kita lap dulu menggunakan Tecloth untuk menghilangkan debu-debu yang nempel di permukaan panel yang akan kita vernis. Jadi ini sebenarnya salah satu kunci kenapa hasil vernisan gue bisa wet look, bisa rata. Nah, ini dia salah satu kuncinya. Gue bener-bener menerapkan kebersihan ya. Jadi semuanya serba clean, gue mengusahakan semuanya serba bersih. Jadi hasil vernis itu bener-bener bisa flat tanpa ada debu. Nah, oke bro, jadi ini salah satu tips dan trik juga ketika panel yang kita pernis ini ada debu. Ini panel yang gue pernis ini kebetulan ada sedikit debu yang nempel. Ini kalian bisa ngambilnya pakai jarum. Secara hati-hati ya, jangan sampai bagian catnya itu kegores sama bagian jarum yang tajam. Teman-teman bisa hati-hati untuk ngambilnya, dicongkel pelan-pelan aja. Ya oke bro, jadi sekarang kita lanjut ke panel berikutnya ya. Untuk spray gun, di sini gue pakai spray gun Anhill N125. Ini adalah salah satu spray gun andalan gue karena hasilnya benar-benar soft banget dan hasilnya benar-benar lembut banget. Jadi hasil atomisasi dari spray gun ini memecah vernisnya itu benar-benar lembut banget. Jadi bisa menghasilkan hasil vernis yang rata tanpa ada kulit jeruk sama sekali. Nah, oke bro, jadi kalau misalkan di sini kalian tanya gue pakai tekanan angin berapa, jujur aja selama cat atau vernis gue nggak pernah beracuan sama tekanan angin yang ada di indikator ini ya. Walaupun di spray gun gue ini ada indikator tekanan anginnya, tapi gue lebih sering pakai feeling. Jadi gue setel sendiri, sekiranya udah enak untuk melakukan proses pengecatan atau pemeriksaan, ya udah akhirnya gue pakai aja tanpa harus ngelihat berapa bar tekanan angin yang gue pakai. Nah, oke bro. Jadi sekarang kita lanjut ke panel berikutnya ya. Nah, jadi untuk pengaplikasian pernisnya, di sini gue mengaplikasikan ke semua bagian panel yang akan gue pernis itu 2 lapis pernis. Jadi jeda antara lapis pertama dan lapis kedua itu minimal 15 menit, maksimal itu 20 menit. Nah oke, jadi mungkin teman-teman pernah lihat di video gue sebelumnya, untuk aplikasi pernis itu biasanya untuk step awalnya gue bikin berkabut ya. Jadi setelah dibikin berkabut, jeda 15 menit langsung disemprot basah. Tapi enggak, untuk project kali ini gue bikin langsung basah di step awalnya. Karena nantinya semua panel yang akan kita pernis itu hanya 2 lapis. Jadi supaya agak sedikit lebih tebal dan cukup untuk memproteksi catnya. Nah, ini ada lagi nih kotoran yang nempel. Nah, ini kotoran yang nempel itu kayak serat kain ya. Mungkin dari baju gue sedikit serat kain nempel di sini. Jadi biasanya kalau gue ngalamin kotoran nempel itu antara serat kain sama binatang kecil yang nempel.
Nah, jadi teman-teman gak usah panik ketika debu yang kita ambil menggunakan jarum itu ninggalin bekas agak celong ya, agak celong atau sedikit berlubang di bagian panel yang habis kita pernis. Teman-teman gak usah panik, selama pernisnya masih basah nanti akan rata sendiri. Jadi si pernisnya itu akan nutupin sendiri di bagian yang celong tadi, bekas debu yang kita ambil menggunakan jarum. Nah, oke, jadi di sini gue mau ngasih sedikit tips juga ke teman-teman supaya hasil vernisan itu bisa halus dan sempurna ya. Untuk proses pemernisannya teman-teman bisa lakukan seperti ini. Nah, jadi beberapa minggu yang lalu ya, itu ada salah satu brother yang nanya di Instagram ya, ada yang DM di Instagram, "Bang, kok hasil pernisan saya kok nggak maksimal? Ada bagian yang halus, ada bagian yang kasar atau overspray." Nah, jadi teman-teman untuk pengaplikasian pernisnya teman-teman bisa lakukan seperti ini. Nah, jadi jeda antara jalannya semprotan pertama dan semprotan kedua itu jangan terlalu jauh. Kalau bisa masih niban ke semprotan yang pertama tadi. Nah, seperti ini contohnya, teman-teman bisa lihat. Nah, jadi untuk cara nyemprotnya seperti ini ya. Jadi antara semprotan yang pertama dan semprotan berikutnya itu masih niban setengahnya. Terus ngurut sampai ke bawah itu masih niban setengahnya. Jadi hasil semprotannya itu bisa rata dan maksimal dan nggak ada overspray antara bagian pernis yang kasar dan bagian pernis yang halus. Itu benar-benar bisa maksimal dan flat kayak gini, seperti yang teman-teman lihat. Ya oke bro, sekarang jadi kita masuk proses pernis yang tahap kedua ya. Ini tadi yang pertama, untuk lapis pertama, sekarang kita masuk ke pernis tahap kedua. Nah jadi untuk antara jeda pernis pertama dan pernis kedua itu jedanya sekitar 15 atau 20 menit. Kalau bisa jangan lebih dari 20 menit, takutnya nanti keriting. Oke, langsung aja kita eksekusi lagi. Nah, jadi untuk hasil pernis yang flat, rata, dan wet look, itu faktor spray gun pun cukup mempengaruhi ya. Kalau bisa teman-teman cari spray gun yang atomisasinya itu sempurna, yang semburannya itu halus. Seperti yang gue pakai ini gue bilang ini salah satu spray gun andalan gue, Enil N125, karena hasilnya bener-bener oke banget ya. Jadi proses atomisasinya itu bisa halus dan perfect. Makanya itu mempengaruhi banget untuk hasil pernisan yang rata dan flat. Nah, jadi kalau untuk proses pemernisan seperti yang teman-teman lihat, usahakan teman-teman semprot di bagian pinggirnya dulu supaya hasil pernisannya itu bisa merata ya. Jadi teman-teman bisa semprot bagian pinggirnya dulu, terus ke bagian inti, bagian tengahnya. Itu teman-teman semprotnya bisa secara mengurut, jangan random. Jadi tebal tipisnya pernis itu bisa merata ke semua bagian panel yang kita semprot. Nah, oke bro, jadi setelah proses pemernisan selesai, kalian jangan pernah langsung dijemur di bawah sinar matahari langsung. Karena apa? Karena kalau kalian jemur di bawah sinar matahari langsung, pastinya kan itu outdoor dan akan banyak juga debu yang nempel di panel yang kalian pernis. Jadi usahakan bawa aja ke ruangan tertutup. Ya sebenarnya sih gue harusnya pakai oven ya, mini oven gitu rakitan, tapi gue belum punya, gue belum sempat ngerakit.
Mungkin next gue akan ngerakit oven untuk nyimpan body-body yang setelah dipernis. Nah, jadi untuk proses pengeringan, ini sekitar 8 jam ya untuk kering sentuhnya ya. Untuk kering maksimalnya sekitar 1 hari lah. Jadi kalau untuk vernis tipe HS, emang proses pengeringannya agak sedikit lama dibanding sama yang MS. Kalau yang vernis jenis MS itu, mungkin 1 jam aja dia udah kering sentuh. Tapi kalau untuk HS, emang dia sedikit agak lama. Tapi untuk hasilnya pastinya jauh lebih glossy dan lebih wet look. Nah oke bro, jadi ini dia untuk hasil akhirnya. Ini setelah proses pengeringan 3 hari. Nah biasanya untuk vernis itu 1 hari aja kadang udah sedikit drop ya. Tapi ini 3 hari, jadi vernis udah bener-bener kering maksimal. Ini bener-bener nggak drop. Hasilnya bener-bener wet look banget, sama kayak yang biasa gue aplikasiin dengan teknik pengaplikasian vernis 2 lapis. Jadi setelah kering 1 hari, dijeda, lalu diamplas menggunakan 2000, terus di vernis lagi, biasanya hasilnya seperti ini, bisa wet look seperti ini. Nah tapi kalau untuk pakai vernis ini, kalian nggak perlu repot-repot menggunakan aplikasi seperti itu. Otomatis ini bakal lebih efisien banget dan menghemat waktu dengan hasil yang benar-benar maksimal. Nah jadi kalau untuk vernis sendiri, emang gue sebenarnya seneng banget ngulik ya. Coba vernis A, coba vernis B, untuk referensi juga mana kualitas vernis yang jauh lebih baik. Oke, jadi vernis ini memang secara udah HS ya, otomatis harga juga sedikit lebih mahal dibanding yang MS. Tapi ya menurut gue nggak apa-apa, ini cukup worth it banget karena benar-benar mengefisienkan waktu. Untuk proses pengerjaan kita jauh lebih singkat untuk ngejar hasil yang maksimal kayak gini. Nah oke bro, jadi sekian dulu ya untuk konten kali ini. Semoga konten ini bermanfaat buat kalian. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, klik tombol lonceng, dan tonton terus pastinya, supaya gue makin semangat untuk bikin konten-konten yang lebih menarik ya pastinya untuk kalian. Oke, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.